Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita kembali lagi membahas soal biologi prediksi UTUL UGM tahun 2022. Kita mulai lagi dan lanjutkan pada soal nomor 6 ya. Pada soal nomor 6 ini dikatakan bahwa karakteristik yang dimiliki reptil yang memungkinkan terjadinya transisi habitat dari akuatik ke terestrial adalah, kalau kita lihat berarti di sini bagaimana karakteristik reptil yang bisa mengakibatkan perpindahan habitat dari yang awalnya itu di air ke terestrial atau ke daratan. Kalau kita lihat reptil itu kan merupakan salah satu hewan vertebrata atau hewan bertulang belakang. Nah, reptil itu pada dasarnya dia memiliki suatu ciri khas. Ciri khasnya apa? Dia mampu beradaptasi dengan lingkungannya. Nah, adaptasinya itu dia akan berpindah dari habitat akuatik ke wilayah terestrial atau daratan. Nah, ini kan darat, berarti bagaimana dia beradaptasi dengan lingkungan darat yang sebelumnya dia itu bisa hidup di daerah yang akuatik. Dengan cara apa? Dengan cara dia memiliki yang namanya kulit bersisik dan keras. Karena di lingkungan daratan itu kan lingkungannya kering, sehingga adaptasi yang dilakukan oleh reptil itu kulit bersisik dan keras. Pilihan jawabannya tepat itu yang A. Gitu teman-teman. Kita lanjutkan ke soal nomor 7. Pada soal nomor 7 ini dikatakan bahwa penyebab kanker tidak dapat diketahui secara pasti karena merupakan gabungan dari sekumpulan faktor pencetus. Sebab resiko terjadi kanker dapat dipicu oleh faktor genetik, lingkungan, gangguan hormonal, dan radikal bebas. Kalau kita lihat, kanker itu kan memang awalnya sudah ada di dalam tubuh kita. Sel kanker itu memang sudah ada di dalam tubuh, tetapi sel kanker ini bisa aktif karena ada beberapa faktor pencetusnya. Jadi sel kanker itu bisa ada atau terjadi itu belum diketahui secara pasti karena dia itu merupakan gabungan dari faktor pencetus. Faktor pencetus itu berarti faktor-faktor yang mempengaruhi. Yang pertama itu ada yang namanya faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan misalnya kebiasaan merokok. Selain itu apabila kita menghirup asap rokok, yaitu kita sebagai perokok pasif, itu juga sangat berbahaya. Kemudian gaya hidup tidak sehat. Misalkan sering makan makanan yang siap saji kayak gitu atau junk food. Kemudian yang kedua ada yang namanya faktor radikal bebas. Radikal bebas ini bisa diakibatkan oleh adanya radiasi UV oleh sinar matahari. Kemudian ada juga karena reaksi kimia. Kemudian yang ketiga adanya faktor genetik. Dan yang keempat adanya faktor hormonal. Jadi faktor hormonal itu biasanya salah satu hormon yang berpengaruh itu adalah hormon estrogen. Jadi hormon estrogen itu bisa memicu aktifnya sel kanker. Kalau estrogen naik dan progesteron kurang atau turun itu bisa memicu timbulnya kanker. Jadi kalau kita lihat di sini pilihan jawabannya itu penyebab kanker tidak dapat diketahui secara pasti karena merupakan gabungan dari sekumpulan faktor pencetus. Ini benar. Sebab resiko terjadinya kanker dapat dipicu oleh faktor genetik, lingkungan, gangguan keseimbangan hormon, dan radikal bebas. Ini juga benar. Dan keduanya ini menunjukkan sebab akibat. Jadi jawaban yang tepat itu yang A. Pernyataan benar, alasan benar, dan keduanya menunjukkan sebab akibat. Gitu teman-teman. Kita lanjutkan ke soal nomor 8. Pada soal nomor 8 ini dikatakan bahwa fosfolipid merupakan molekul yang sangat sesuai sebagai komponen utama membran plasma atau membran sel.
Sebab fosfolipid memiliki bagian kepala yang bersifat hidrofilik dan bagian ekor yang bersifat hidrofobik. Kalau kita lihat, membran plasma itu kan tersusun atas yang namanya fosfolipid. Kalau kita gambarkan, ini merupakan gambaran fosfolipid. Nah, bagian fosfolipid yang bulatan ini adalah kepala. Sedangkan yang menjuntai ini adalah ekornya. Nah, bagian kepala itu bersifat hidrofilik, teman-teman. Kalau ada kata-kata hidrofilik, artinya dia itu suka air atau larut air. Sedangkan yang bagian ekor, ini dia sifatnya adalah hidrofobik. Berasal dari kata fobia, berarti dia fobia dengan air, berarti dia tidak larut di air. Nah, kalau kita lihat berarti di sini fosfolipid itu merupakan komponen dari membran plasma atau membran sel yang sangat penting. Nah, fosfolipid karena dia merupakan komponen membran sel sangat penting, maka dia itu berpengaruh terhadap organ dan jaringan. Maka jika kita kembali ke soal, fosfolipid merupakan molekul yang sangat sesuai sebagai komponen utama membran plasma. Oke, ini benar. Sebab fosfolipid memiliki bagian kepala bersifat hidrofilik. Oke, bagian kepala bersifat hidrofilik atau larut di dalam air. Sedangkan bagian ekor itu bersifat hidrofobik. Ini juga benar. Berarti pernyataan benar, alasan benar. Dengan demikian pilihan jawabannya tepat itu yang gitu teman-teman. Lanjutkan ke soal nomor 9. Pada soal nomor 9 ini dikatakan bahwa perubahan iklim akan menyebabkan perubahan struktur dan fungsi ekosistem lautan. Sebab pada kedalaman yang berbeda, suhu berpengaruh terhadap ekosistem lautan. Nah, teman-teman, di sini teman-teman harus mengetahui apa sih faktor penyebab perubahan iklim. Jadi, perubahan iklim itu ditandai dengan adanya beberapa hal. Ada yang tahu apa aja? Ditandai dengan 1. Peningkatan suhu. Yang kedua, tekanan udara yang semakin meningkat. Kemudian, kelembaban. Kemudian, curah hujan. Curah hujannya itu tidak seimbang atau kadang hujan, kadang tidak, kadang waktunya hujan, tetapi tidak hujan. Itu adalah salah satu bentuk dari perubahan iklim. Nah, perubahan iklim ini merupakan salah satu bentuk akibat adanya pemanasan global, gitu teman-teman. Jadi pemanasan global itu apa? Pemanasan global itu adalah suatu peristiwa di mana naiknya suhu rata-rata bumi yang tidak semestinya gitu. Nah, jadi pada pemanasan global yang mengakibatkan perubahan iklim, apabila perubahan iklim ini terjadi terus-menerus, maka akan menyebabkan terganggunya kehidupan baik itu di ekosistem daratan maupun di ekosistem lautan. Kalau yang di soal ini kan ditanyakan terkait ekosistem lautan, berarti kita identifikasi bagaimana faktor perubahan iklim ini pada ekosistem lautan. Nah, yang pertama akan mempengaruhi keberadaan terumbu karang. Jadi terumbu karangnya ini akan semakin berkurang karena adanya perubahan iklim. Kemudian adanya pemutihan karang atau bleaching. Dan yang ketiga bisa mencairkan es yang di kutub.
Sehingga kalau es di kutub itu mencair, maka daratan itu akan tenggelam oleh air laut gitu teman-teman. Nah, berarti di sini perubahan iklim akan menyebabkan struktur dan fungsi ekosistem lautan itu berubah. Berarti pernyataan yang atas itu benar. Sebab pada kedalaman yang berbeda, suhu berpengaruh terhadap ekosistem lautan. Nah, kalau di lautan itu kan semakin dalam wilayah lautan, maka suhunya itu akan semakin menurun. Sedangkan suhu yang paling tinggi itu berada di permukaan lautan. Gitu teman-teman. Nah, di sini alasan ini memang benar. Suhu itu berpengaruh terhadap suatu kedalaman. Ini benar, tetapi kalau kita lihat di sini hubungan sebab akibatnya itu tidak ada. Karena perubahan iklim itu kan disebabkan oleh yang namanya pemanasan global ini, gitu. Jadi di sini pernyataan benar, alasannya ini benar, tetapi keduanya itu tidak menunjukkan sebab akibat. Jadi pilihan jawaban yang tepat itu yang B, gitu teman-teman. Lanjutkan ke soal nomor 10. Pada soal nomor 10 ini dikatakan bahwa teknik hibridoma dapat digunakan untuk pembentukan spesies baru dan pemetaan kromosom. Sebab teknik hibridoma merupakan penggabungan dua sel dari organisme yang berbeda spesies. Kita bahas dulu ya, apa itu teknik hibridoma. Jadi hibridoma itu adalah nama lain dari fusi sel. Fusi sel itu apa? Fusi sel itu adalah proses penggabungan atau penyatuan dua sel dari organisme yang berbeda ataupun sama. Nah, fusi sel atau hibridoma itu bisa diaplikasikan untuk beberapa hal. Yang pertama, itu bisa digunakan untuk membentuk yang namanya antibodi monoklonal. Kemudian bisa digunakan juga untuk pemetaan kromosom. Dan yang ketiga itu untuk membentuk spesies baru. Nah, berarti kalau kita kembali ke soal ini, teknik hibridoma dapat digunakan untuk pembentukan spesies baru. Ini benar. Sebab teknik hibridoma merupakan penggabungan dua sel dari organisme yang berbeda spesies. Alasan ini juga benar. Kalau kita lihat di sini, keduanya itu menunjukkan sebab akibat atau tidak? Oke, keduanya menunjukkan sebab akibat, sehingga pilihan jawaban yang tepat itu yang A. Gitu teman-teman. Oke, sekian pembahasan soal biologi prediksi UTUL UGM tahun 2022. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.